Tuhan, tenangkanlah suara bising di hati kami. Tenangkanlah suara bising di otak kami. Semua kabar-kabar yang kami terima dari rumah, kami taruh, kami perkatakan diam dalam nama Yesus. Saat ini kami mau mendengar suara Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Yesus, kami tahu kepada siapa kami percaya. Mari Tuhan Roh Kudus, kami menyalami kehadirat-Mu, kami menghormati hadirat-Mu. Tuhan, cengkram hati kami, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, semua panca indera kami dicengkram oleh Tuhan Roh Kudus sendiri. Mari Tuhan, biar kami membuka telinga kami. Malaikat, bersihkan semua telinga, bersihkan semua mata, bersihkan semua panca indera kami, semua selubung-selubung yang bukan dari Tuhan, kami robek-robek dalam nama Yesus. Biar kami mempunyai hati yang haus dan lapar akan Engkau, mencari Engkau, dahaga, dan biarlah Tuhan kami temui Engkau. Air, mata air yang hidup, air kehidupan, roti yang hidup, itu yang kami butuhkan saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan. Aduh, ini bibir semua garis saja. Kita bikin garis lengkung dulu. Senyum dong. Aduh, saya jauh-jauh dari Jayapura ini datang ketemu Bapak Ibu pada pagi hari ini. Senyum dulu. Smile. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, saya Dokter Gigi. Saya Dokter Gigi bedah mulut, ya. Jadi bedah mulut itu apa? Seluruh 6 provinsi Papua baru ada 8 orang, ya. Jadi di Biak tidak ada. Saya masih bertugas di Rumah Sakit Dok 2, ya. Tugas saya ngurusi pasien patah tulang, bibir sumbing, ya, yang robek-robek, miring-miring saya kasih lurus. Oh, ya. Sekarang saya tidak bertugas sebagai dokter. Sekarang saya tugas sebagai hamba Tuhan, ya. Saya janji tidak lama-lama. Yang tadi firman sudah berat-berat toh, sudah mengantuk. Nanti saya kasih paham. Ya, jadi tadi firman yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah bawakan sebelum saya itu terima dalam nama Yesus. Sekarang waktunya praktek. Katakan praktek. 1, 2, 3. Praktek. Mantap, ya. Ini pokok yang saya mau bawa pada siang hari ini. Dari gelap terbitlah terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Bapak Ibu kalau ingat, kalau dengar ini firman ini, ingat apa? Akhir-akhir ini kita lagi memperingati hari Kartini. Halo Kak Tono. Ya, Kartini ada 2, ya. Warga di sini ada 2. Ini mama-mama banyak datang, ya. Kalau Kartini bilangnya habis gelap terbitlah terang, ya. Tapi jangan salah, ada ayat Alkitabnya. Dari dalam gelap akan terbit terang. Sekarang kita lagi di mana? Lagi terang kali ini. Ya, silakan tadi duluan. Ya. Jadi slide. Kita akan belajar sedikit. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berfirman itu bagaimana? Bicara, memperkatakan. Bapak Ibu bisa bicara tuh? Oke. Jadi mulai sekarang bicara firman, ya. Semua yang Bapak Ibu pingin, bilang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya pingin ini. Cari ayat Alkitabnya, bicara setiap hari. Bisa? Banyak waktu toh? Ya, Alkitab. Punya Alkitab toh? Ya, tadi saya dengar Alkitab dijadiin bantal kalau di ini rumah sakit. Betul. Betul.
seperti Ibu WL, Ibu Lydia ngajari dot dot dot, ya. Saya ajari cara pakai Alkitab jadi dot dot dot. Bisa? Mau? Ya. Jadi tanya Tuhan ayat Alkitabnya di mana, ya. Jadi Tuhan menciptakan bumi cuman berfirman. Itu akan jadi. Slide. Siapa Tuhan kita? Tuhan matahari, ya. Ada kelihatan matahari? Di mana? Di atas sana, ya. Jadi Tuhan ada di mana? Jauh. Tuhan jauh? Tidak, ya. Setiap hari kita lihat kok, ya. Tapi di ayat ini Tuhan matahari, ya. Jadi Maleakhi 4 ayat 2. Mungkin kita baca sama-sama ya, biar tidak ngantuk ya. 2, 3. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Mau keluar, berjingkrak-jingkrak, keluar tunduk-tunduk begini. Aduh, nanti saya pulang, keluarga saya kunci pintu saya. Ini dibilang apa ayatnya? Berjingkrak-jingkrak itu namanya berjingkrak-jingkrak itu lagi kepanasan kakinya atau lagi senang? Senang ya Bapak Ibu ya. Jadi ayatnya ada. Ini yang saya bilang, pakai jadi peluru untuk nembak. Nembak siapa? Bukan nembak sesama ya, tadi cuma main ya. Tadi cuma main, jangan dor temennya ya, tadi cuma main. Yang kita dor siapa? Loh, kok yang jawab cuma Pak Pendeta? Yang kita dor siapa? Iblis. Ya, yang kita dor siapa? Suwangi. Oke. Astaga, terberani. Betul Tuhan dengar ya, betul jangan mundur Tuhan sudah dengar ya. Saya tidak jebak ya, saya betul ini mau ajari Bapak Ibu. Ini tentang surya kebenaran. Jadi Tuhan adalah matahari saya ya. Dari itu yang tadi saya bilang, dari kegelapan muncullah terang ya. Kalau Bapak Ibu di dalam sini bilang ini ayat yang lain ya. Oh ya, kita baca dulu. Yang saya bilang itu tidak salah ya. Itu tadi perjanjian lama. Sekarang kita ke perjanjian baru. Wahyu 21 ayat 23. Kita baca rame-rame yuk. 1, 2, 3. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu lampunya. Ya. Yang kedua ayat selanjutnya 22 ayat 5, Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Slide berikutnya. Ini yang judul saya. Ya, bisa Bapak Ibu lihat di 2 Korintus ayat 4 sampai 6. Ya. Yang ngomong bukan saya, ya. Dari dalam gelap akan terbit terang. Siapa yang ngomong? Allah. Ya, itu Rasul Paulus yang bilang. Yang ngomong Allah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam sini rasa saya sudah selesai, ketangkap lagi, kena kurung lagi. Ya maaf ya, saya dokter ngurusi patah tulang. Jadi pasien saya di Jayapura itu ada pasien lapas ya. Isinya ini pasien-pasien yang baku berantem di lapas, jadi patah, dibawa ke rumah sakit 22, saya yang kasih betul.
Ya. Jadi pasien saya biasa ketemu pasien jadi maksudnya keluarga aku kasih tinggal, ditelepon dimatiin, ada yang begitu. Yo, aduh, katanya istriku suka kabur sama orang lain, ada yang begitu. Ya, astaga, si pacar boleh ya, ini istri suka kabur, aduh anak saya ini tidak boleh ketemu saya, jemput saya, aduh pekerjaan saya hilang, ya. Sekarang ini ada kabar baik, ya. Ada kegelapan, Bapak Ibu mungkin ada di dalam kegelapan, tapi Tuhan bilang terang bisa muncul, ya. Caranya gimana? Loh, sudah lupa? Cara Bapak Ibu, ya. Saya sharing sedikit, ya. Kakak saya ada yang jadi warga binaan, ya. Keputusannya 3 tahun. Tapi waktu saya dengar itu, saya bilang sama kakak-kakak saya yang lain, dalam nama Yesus cuma 1 tahun. Loh, gak ada yang amin. Yang amin cuma 1 orang. Nanti jangan-jangan cuma dia yang dapat. Ayo, ayo, Bapak Ibu, ayo. Amin. Itu Bapak petugas ketawa. Ya, nanti biar Bapak petugas jadi saksi, karena Bapak petugas yang di sini. Toh, kalian kan datang pergi saja. Semoga datang nggak balik, toh. Ya Bapak ya. Ya, jadi apa? Kakak saya cuma 1 tahun 8 bulan. Mujizat tidak? Mujizat. Tidak bayar. Tidak bayar. Ngerti ya? Saya tidak bayar duit untuk itu. Loh, mana tepuk tangannya? Ya, itu yang tadi saya bilang. Praktek. Praktek. Ya, firman Tuhan sudah banyak. Jadiin peluru. Ya. Kalau istri pergi, jalan Yesus balik. Gitu loh. Ya, kan? Kalau anak marah sama, weh bapakku lagi, masuk lagi, kapok. Dalam nama Yesus, anakku tobat, sayang sama saya. Ya, perkatakan firman, ya itu namanya peluru, ya. Jadi siapa yang kalau malam nggak bisa tidur? Kepanasan kah? Ya. Atau mimpi-mimpi jelek? Ya. Mimpi-mimpi apa? Serem-serem. Ya. Kepanasan dan pikiran. Nah itu sudah ya. Jadi siapa yang sudah tobat Bu, tapi kalau keluar kumat lagi, ya. Siapa yang begitu? Mau selesai? Mau selesai? Tuhan Yesus dengarin. Yang ngomong yang dapat. Yang ngomong yang dapat. Yang masih malas gerak-gerakin mulut, ya sudah. Tambah lama tambah di diskon. Apa? Bukan diskon keluarnya, diskon ininya, tinggalnya. Ya, jadi mulai perkatakan Bapak Ibu ya, semua masalah sakit, ya toh, kalau ada yang sakit, apa obat susah, ya bilang sama Tuhan Yesus. Ya, sudah pernah dengar suaranya Tuhan Yesus? Sudah pernah lihat Tuhan Yesus? Mau nggak? Mau. Oke, yang ngomong dapat. Ya, dalam nama Yesus, yang ngomong dapat dalam nama Yesus. Ya. Dia, Bapak Ibu, itu seperti Ayub bilang, bukan hanya dari kata orang saja aku dengar, bukan
bukan hanya dari kata pendeta-pendeta saja. Oh, katanya ini dokter gigi medis ngomongnya bisa dengar suara Tuhan. Tapi ayo bilang, dengan mataku sendiri aku melihat Tuhan. Dengan matanya siapa? Matanya Bapak Ibu sendiri. Ya, nanti kita doa supaya Tuhan buat Bapak Ibu bisa lihat Tuhan Yesus. Ya, jadi membangun mesbah, kuat nggak doa 1 jam? Masa sih? Yang jawab yang depan, yang belakang gimana? Pokok saja ngapain sih? Capek ah? Ya. Kuat doa semalaman. Ya. Kalau mengandalkan diri sendiri nggak bisa. Ya. Hanya Roh Tuhan saja yang bisa. Jadi cuman Tuhan Yesus saja yang kalau ketemu Bapak Ibu, semua itu masalah yang tidak selesai itu selesai. Ya, percaya nggak? Ya, saya pernah pelayanan di Nabdori. Ya, saya nggak tahu di sini ada kampung Nabdori kan? Bukan, maaf, orang Nabdori. Orangnya. Angkat tangan. Ya, jadi saya cerita sedikit saja. Tadi sudah teori banyak toh. Saya sudah bilang saya praktek. Ya, kadang-kadang saya pikir Tuhan itu amnesia itu pelupa. Ya, pendeta saya itu orang Nabdori, dia bilang, kampung saya ini loh, kampung Suwangi paling menakutkan seluruh pihak. Wah, dia bicara besar begitu ya. Jadi waktu itu saya dengar saja ya, tapi terus Tuhan lama-lama bilang, kamu ke sana. Terus saya bilang, Tuhan, saya ini dokter loh Tuhan. Ya, ngapain saya ke sana? Saya ke dukun aja nggak pernah, ya. Ya puji Tuhan nggak pernah ya. Habis itu saya ke dukun aja nggak pernah, apalagi disuruh ke kampung, ke gua. Ya, Pak Pendeta ini cerita itu goa yang didatangi semua orang yang mau minta tolong suaminya itu. Ya, ada yang tahu goanya? Kalau tahu tobat ya. Ada yang pernah ke sana? Kalau sudah pernah ke sana tobat. Ngerti? Ya, berarti pengguna dong. Pengguna goa maksudnya ya. Jadi satu tahun saya berdoa, akhirnya Tuhan berangkat sekarang. Ya, jadi itu tahun lalu kalau nggak salah ya Bapak ya. Jadi saya dengan adik-adik pelayan, Tuhan kita ke sana, kita berdoa untuk itu ya. Dan puji Tuhan, saya waktu itu tidak tahu ya. Untuk yang saya doa saya tahu ya, tapi kemudian 2 bulan lalu saya diceritai teman-teman pelayanan. Ibu, ada 2 anak kecil di Nabdori itu bilang, banyak jiwa-jiwa orang benar, roh-roh orang mati itu naik ke atas. Ada amin. Amin. Ngapain itu? Ya, itu jiwa-jiwa orang benar yang jadi tumbal. Ya, jadi itu gunanya pendoa. Ya, kutuk bisa kalah. Bilang kutuk bisa kalah. Kutuk bisa kalah. Oleh darah Yesus. Suami kalah. Oleh darah Yesus. Betul ya? Sekarang waktunya praktek. Ya, Bapak Ibu, walaupun mungkin saya, jika Tuhan berkenan saya besok pulang. Ya, tapi Bapak Ibu lanjutkan sendiri sama Tuhan Yesus. Percaya akan bisa dengar. Ya, imannya kalau kurang, kalau nama Yesus tambah iman. Ya kan ada lagu toh, tambahkan imanku, tambahkan. Ya kalau nggak tahu nanti kan sudah. Kalau saya nyanyi ngomong saja. Ya, karena Tuhan bilang iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Ya, bilang Tuhan itu apaan sih? Apa sih iman sebesar biji sesawi? Itu apaan? Ngapain juga saya pindah gunung? Itu gunung masalahnya Bapak Ibu. Ya, di Israel itu saya lihat gunungnya, itu gunung beneran. Bapak Ibu, gunung beneran. Apa?
Kalau di Jayapura itu Gunung Siklop, itu geser mungkin saya lupa 3 kilometer. 3 kilometer ya. Kebetulan saya waktu itu jalan sama Pak Suwanda Khaled sama Ibu ke Israel ya, dalam rombongan yang sama. Gunung besar geser 3 kilometer dan itu dicatat sejarah. Betul. Jadi jangan bilang Alkitab abal-abal ya, jangan bilang Alkitab itu cuma ngomong kosong. Oh itu dulu sekarang iya ya. Saya saksinya. Bapak Ibu mau jadi saksi? Praktek. Ya, kalau mau jadi saksi Alkitab, praktek. Kalau dengar firman Tuhan, Tuhan ini senjata kan? Senjata itu untuk diomong, ya, untuk diulang-ulang, ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak punya iman. Aduh, masa sih? Ini misalnya anakku sudah pergi, nggak mau, sudah istilahnya benar-benar sudah nggak mau ketemu saya sudah dimaki-maki begitu ya. Tapi mungkin imannya Bapak Ibu kecil ya, bilang pinjam imannya Bu Dokter. Bisa loh pinjam iman ya toh, nanti tapi ngomongnya nggak pakai acara nama saya, nama Tuhan Yesus, loyo, nama Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita doa, Bapak Ibu, mesbah, ya. Tadi sudah dibicara tentang mesbah banyak sekali. Mesbah itu bikin orang lain tertahu, ya. Yang lihat yang penting Tuhan Yesus, ya. Saya ini kalau gereja saya gereja GKI, ya. Maaf ya kalau ada anggota GKI-mu di gereja kami tidak seperti itu, ya. Kita di sini nih oke mene, ya. Tapi saya lihat sendiri Tuhan bagaimana, ya. Dan sayang sekali kalau orang lain tidak lihat, ya. Nanti tadi saya barusan berdoa di SMP Subiyaki. Saya berdoa, yang nangis yang Muslim, Bapak Ibu. Ada amin? Amin. Ya, jadi dibilang, oh karena Bu Dokter doanya mengena. Tidak, bukan doa saya yang mengena, karena Tuhan Yesus datang. Amin. Ya, saya nggak bisa mempertobatkan orang. Saya cuma bisa cerita apa yang saya lihat di kakak saya. Oh ya, sedikit saya cerita tentang kakak saya. Ya, kakak saya itu dia pengurus BAMA, ya. Apa itu pengurus BAMA? Badan Musyawarah Antar Gereja. Ya, begitu Pak ya. Itu ngurusi gereja-gereja. Nanti ada acara sama agama lain, ya. Jadi kakak saya ini dia bilang ke saya, kamu mau ajak debat saya tentang apa? Mau Kristen Ortodoks, mau Katolik, mau Pentakosta, mau karismatik, apalah itu semua. Saya bisa jawab kamu. Oh ya. Ya, hari itu saya susah bicara sama dia. Susah sekali bicara sama dia. Ya, dia majelis gereja, ya. Istilahnya suci-suci, holy-holy, ya, orang kudus-kudus, ya. Waktu dia kena masalah, saya sudah bawa ke Ibu Pendeta. Ibu Pendeta cuma ngomong, mulai perang, ya. Nanti ada doa peperangan. Kalau mau belajar ini pendahuluan. Kalau mau belajar lagi nanti minta Bapak Khaled dan JJS datang ngajar doa peperangan, ya. Jadi cerita itu 3 tahun sebelum dia masuk sudah dibilang perang. Dia tidak melakukan. Gereja saya tidak bikin. Tidak ada itu kamu saja. Ngomongnya begitu. Akhirnya dia masuk ya. Kita semua nangis, ya. Tapi Bapak Ibu, saya lihat sekarang luar biasa Tuhan. Kenapa? Justru di penjara banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ya. Jadi kakak cewek saya ini sekarang pelayanan di lapas Sidoarjo Surabaya, ya Bapak Ibu.
dia berdarah di mulut, berdarah di KAB kemaluan, ya, hidung, telinga, jalan pakai tongkat. Karena apa? Dukun. Dan agamanya bukan agama Kristen. Itu datang minta didoakan, lepas perut, lepas tongkat. Ada amin? Amin. Ya, saya sampai bilang sama kakak saya, wow, kamu setiap datang, iya sekarang saya diminta seminggu 2 kali ke sana di lapas-lapas itu. Jadi di gereja saja belum tentu orang datang penyembuhan ilahi terjadi. Ya, tapi ini di lapas kenapa kencang sekali? Bisa tidak di sini? Bisa. Haleluya, Tuhan dengar. Tuhan praktek, ya. Oke, kita akan doa. Jadi semoga Bapak Ibu ngerti yang saya maksud. Kalau merasa ada ikatan-ikatan, ya, ada warisan-warisan yang datang dari nenek moyang, kalau siap dilepaskan, bilang sama Tuhan Yesus, lepas sekarang. Ya, nanti saya akan doa. Kalau nggak bisa, bilang kami. Ya, nanti kita bantu doa sama tim, kita lepaskan. Bilang, capek sama dosa. Cuma separuh. Yang capek cuma separuh. Yang separuhnya masih senang gitu kayaknya. Astaga. Capek dengan dosa. Saya mau bebas. Tuhan Yesus bebaskan saya. Tuhan dengar ya. Sudah siap ya. Tuhan sudah siap. Ya, Tuhan dari tadi sudah datang. Rasa enggak? Ya. Jadi itu yang tadi saya bilang, bukan doa saya yang mengena Bapak Ibu. Ya. Kalau Tuhan yang datang, semua beres. Ya. Ayatnya di mana? Di situ tidak ada ya. Kita buka di Yesaya 10 ayat 27. Bawa Alkitab nggak? Yang bawa angkat tangan. 60%, puji Tuhan ya. Yang nggak bawa ada doa Alkitabnya di ini sel ya. Jadi dibaca ya. Siapa yang sudah baca firman Tuhan Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Tuhan, minta duit 100.000 saya kasih. Sini, Om, betul deh. Ya, saya masuk dapat duit. Mari kakak sini, kakak. Kakak siapa ini? Ibu, selamat siang. Assalamualaikum. Ya. Apa ya? Berapa kali baca Alkitabnya sampai selesai? 2 kali. Puji Tuhan. Nanti 3 kali, 4 kali ya. 5 kali lagi, boleh. Ya. Mana duit tangan tuh? Maaf ya Mama. Sorry, rahasia jadi. Jadi Bapak Ibu, saya pernah dengar itu berapa kali itu baca Alkitab sampai selesai? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 3 bulan. Oke, bisa. Saya pernah dengar orang di sel, ya, di sel karena dia stres, dia baca Alkitab non-stop, ya, mungkin berapa ya, 20 jam. Itu katanya 3 hari selesai Alkitab. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Biar Bapak Ibu tahu siapa Tuhannya Bapak Ibu. Ya, Tuhan di Perjanjian Lama belum disobek ya. Jadi baca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ketemu Tuhan Yesus. Luar biasa. Karena firman adalah kekuatan Allah, ya. Jadi yang
yang dari Yesaya 10. Yesaya 10 Ayat 27. ayat 27. Beban. Saya bacakan ya. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Amin. Akan apa? Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Amin. Amin. Amin dong. Ya. Amin. Jadi di bahasa Inggrisnya itu ada kata-kata Destroyer. because of the anointing. Because of the anointing. Karena pengurapan Tuhan. Amin. Ya, jadi Alkitab bahasa Indonesia agak kurang. Ya, kalau Bapak Ibu bisa bahasa lain, boleh baca Alkitab versi bahasa lain. Ya, jadi apa yang bikin ku tahu ya, ku itu beban. Ya, kalau di sini saya agak susah lihat ya. Kayak di sawah, biasa itu di sawah sapi ada 2 supaya jalannya sama-sama itu dipasang kayu di sini ya, biar jalannya sama-sama dan biar lebih kuat. Itu namanya ku itu beban ya, itu beban diikat, nggak bisa lari duluan, nggak bisa jalan lambat-lambat, diseret sama temannya ya. Jadi apapun yang beban berat di pundak Bapak Ibu, bilang, bikin begini. Dalam nama Yesus, karena urapan Tuhan, Karena urapan Tuhan. ku hancur. Hancur. Dalam nama Yesus. Ya. Jadi yang kasih hancur urapan Tuhan. Ya, nanti kita akan mengurapi Bapak Ibu. Dan senjata terbaru ya. Dari Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secungkap gandum sedinar dan tiga cungkap jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Apa yang tidak dirusakkan? Minyak dan anggur. Sudah dengar gak akhir-akhir ini kabarnya? Ada lagi perang gak? Lagi perang gak? Ya, lagi perang Israel. Dulu Israel sama Haman, Houthi, ya segala macam itu Syria. Sekarang perangnya Amerika nyerang Iran. Ya, akibatnya apa? BBM naik. Ya, jadi apa? Kalau BBM naik, solar naik, apa? Bensin pertalite naik, mahal. Ya, mau praktek? Saya minta tolong, ini mumpung ada berapa ini? 100 kah? 100 lebih. 199 ya, ya sama Bapak petugas lah. Masa nggak gitu ya? Berdoa BBM turun dalam nama Yesus. Perang selesai dalam nama Yesus. Ya, jadi ayatnya ini ya, karena apa artinya secungkap gandum sedinar, 3 cungkap jelai sedinar, itu namanya harga mahal. Ya, semua barang makanan ya, gandum dan jelai itu makanan ya, itu sama kayak beras ya, sama kayak sagu, sama kayak ubi, kayak petatas ya. Kalau harganya segitu ya nggak kuat beli nanti lama-lama ya. Jadi ini memang dunia sedang masuk masa resesi ya, dan percayalah itu keluarga yang di rumah tambah susah toh ya. Jadi supaya tidak susah berlama-lama, angkatlah ayatnya, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak itu siapa? Minyak itu apa? Minyak itu urapan. Ya, Bapak pintar. Ya, Bapak Ibu punya minyak di sini. Kalau
minyak urapan mahal, minyak zaitun. Tidak. Pakai kalau punya minyak angin itu minyak. Ya pokoknya minyak. Ya. Jadi kalau sakit-sakit gosok dengan itu dalam nama Yesus. Minyak urapan Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Bisa nggak? Ya. Bisa toh? Praktek toh? Iya. Kalau nggak sembuh-sembuh jangan protes sama saya. Berarti itu masih kurang lama ngomongnya. Ya Bapak Ibu, kan jadi sesuai imannya Bapak Ibu. Kalau belum jadi berarti Bapak Ibu imannya masih kurang lama ngomongnya. Ya, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Gatal-gatal sembuh dalam nama Yesus. Encok-encok sembuh dalam nama Yesus. Ya, pakai minyak gosok, minyak angin itu tidak apa-apa, minyak goreng juga tidak apa-apa, asal jangan habis masak ikan teri. Nanti orang-orang ini apa sih? Ada orang ini bawa teri goreng kan? Ya, jadi minyak telon, minyak bayi boleh. Ya, tidak ada yang susah. Ya, tidak ada yang susah ya. Oke, jadi anggur itu apa? Anggur itu lambang darah Yesus. Kalau minyak itu urapan Tuhan, ya. Kalau anggur itu darah Yesus. Siang hari ini kita bawakan anggur, ya, untuk pedoman kudus. Bapak Ibu, kalau saya nggak punya anggur, saya tahu anggur susah masuk ke sini, ya. Tapi ingat, air bisa jadi anggur. Amin. Ayat Alkitabnya di mana? Ayo, sekolah minggu. Perjanjian baru. Pernikahan di Kana. Ya, Bapak Ibu, itu air cucian kaki, ya. Itu air WC, air bak mandi. Itu oleh Tuhan Yesus karena permintaan Ibu Maria jadi anggurnya diminum pemimpin acaranya. Ini anggur bagus, kenapa terlambat dikeluarin? Biar orangnya yang datang pulang ya yang minum nggak banyak-banyak ya. Itu versi saya ya, versi nyinyir netizen nyinyir ya. Jadi kalau nggak punya anggur, bilang sama air dalam nama Yesus jadi darah Yesus. Karena ini ada ayatnya di Alkitab, pernikahan Kana. Ya, pernikahan Kana terutama bicara tentang pembaruan pernikahan, pemulihan keluarga. Percaya nggak? Bisa pulih nggak? Bisa. Ibu, istri saya suka kabur sama laki-laki lain. Ya, ayatnya bilang 1 kali nikah di hadapan Tuhan sampai maut memisahkan. Ya, biarpun dia kabur, kalau dia balik terima dong. Ya, karena kalau Bapak Ibu mulai sekarang ngomong, itu nanti malaikat yang jewer dia pulang. Ya, punya malaikat nggak? Punya. Puji Tuhan. Yang punya di depan saja kayaknya. Di belakang punya malaikat tidak? Ya, namanya siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Petrus. Ya. Biasanya nama begitu punya malaikat. Ya. Pokoknya yang percaya Yesus Kristus punya malaikat. Malaikat dari Tuhan Yesus. Ya. Siapa yang percaya nama Yesus Kristus langsung otomatis ada malaikatnya. Ya. Dan malaikat ini harus digerakkan. Dia bisa kerja otomatis, bisa. Tapi kalau Bapak Ibu males nyuruh, ya nanti dia baru sapu-sapu sedikit sudah selesai. Berdoa, ya. Tidak disuruh kerja sama Tuhan, ya. Ya. Jadi
pimpin kita perjamuan kudus, dan setelah itu kita akan doa sama-sama. Ya, jangan lupa yang sudah siap lepas itu segala macam yang nenek bilang jangan dilepas, buat jaga-jaga ya. Mulai praktek ya. Kalau doa cuma panggil nama siapa? Yesus. Loh, kok lupa? Yesus. Yang panggil Yesus cuma di depan. Yang di belakang panggil nama siapa? Nenek. Oh bukan ya. Ya. Saya pernah melayani orang yang mau meninggal. Maaf ya, ini pendeta. Ya, tapi kita lihat yang nungguin dia mau meninggal ya, sudah koma. Itu neneknya dia. Nenek moyang maksudnya, ya. Neneknya dia. Tidak ada malaikat Tuhan yang tungguin. Ya. Saya itu saya sama kakak saya, ayo kita doa sepakat usir. Gak bisa diusir. Kenapa? Karena dia yang minta itu jaga dia. Ya, jadi setiap kami doa peperangan, nenek ini lompat ke badannya ini orang yang bersangkutan. Jadi tidak bisa dibakar. Ya. Jadi akhirnya Tuhan ini sudah mau meninggal. Kalau dia meninggal pasti dibawa pulang sama si nenek itu. Kira-kira nenek ini kemana kalau bawa pulang? Neraka. Pintar. Ya. Pendeta. Ya. Jadi akhirnya anak saya puji Tuhan juga dapat punya karunia ya. Jadi akhirnya saya bilang, nak, Tuhan suruh apa? Gimana caranya ngelepasin dia? Gimana dia koma? Ya, Bapak Ibu sudah koma 3 hari. Ya, waktu pertama saya doakan, begitu saya pulang, bangunlah itu ibu. Dalam hatiku, kenapa nggak bangun ada saya? Tak suruh tobat nanti. Ya, tapi ternyata dia bangun itu waktu saya pulang. Ya, langsung keluarganya dan kembali. Terus saya tanya anak saya, tanya Tuhan, disuruh apa sama Tuhan? Anak saya itu SMP kelas 1. Mama, Tuhan bilang dia harus menyadari sesuatu. Ya, jadi singkat kata, ya saya bisiki saja. Ya seperti tadi saya bilang ya. Kalau doa atau kalau mengeluh, panggil nama Yesus saja. Jangan panggil yang lain. Nanti yang lain datang. Ya, dan itu yang pintu masuk ke hak untuk masuk ke badannya Bapak Ibu, ya. Jadi akhirnya saya bilang, Ibu, ampun, minta ampun sama Tuhan. Stop panggil yang lain, panggil Tuhan Yesus saja, ya. Jadi ya puji Tuhan, yang namanya orang koma tidak ada apa-apa ya, cuma begitu ya. Tapi kita doakan, kita nyanyi, kita nyembah. Dan dia tarik nafas di depan saya, ya, pulang, terus saya baru ngerti apa artinya itu yang tadi, ya. Keluarganya itu mulai nangis, nenek, percuma sekali nenek, kita sudah bilang dari kemarin, kalau sakit gak usah ke rumah sakit, ya. Oh ya, ibu ini sakit kanker, ya, kanker payudara, sudah kemana-mana payudaranya, ya, sudah bau kiri sama kanan, tangannya sudah gede sekali ya. Jadi secara kedokteran memang sudah meninggal, sudah pasti meninggal ya. Jadi keluarganya itu mulai nangis begitu. Saya pikir begini, saya tuh nggak kenal orangnya ya. Saya nggak kenal pribadi ya. Kalau Tuhan suruh doain, saya doain ya. Nenek, sudah percuma ini. Kita kemarin sudah bilang jangan kesini. Saya pikir ini siapa sih yang dipanggil? Emang yang meninggal? Ini yang meninggal ini masih muda, yang menangis ini tantanya, tante Mama Adit kalau nggak salah ya. Ternyata dia panggil neneknya. Ya, neneknya di mereka. Jadi nenek, kami sudah bilang lebih baik pulang ke kampung saja, tinggal di rumah saja, tunggu di rumah. Oh, ternyata begitu. Ada yang berdoa begitu, mungkin bukan berdoa, kayak mengeluh
begitu loh. Mengeluh, cerita. Tapi ceritanya ngajak ngomong yang lain. Ya. Masih mau begitu? Ya. Jadi siapa yang mau ke surga? Semua. Surga itu bagus gak? Bagus. Jadi misalnya 3 menit lagi meninggal, siap? Siap. Katanya bagus. Kalau memang dipanggil. Katanya bagus. Men. Kalau bagus kok takut pulang. Ya, kenapa? Karena belum lihat Tuhan Yesus. Ya, kalau sudah lihat Tuhan Yesus itu semua tidak ada masalah. Ya, jadi singkat cerita yang saya mau sharing dari pelayanan saya, hati-hati jangan ngajak ngomong yang lain. Ngajak ngomong Tuhan Yesus. Ya, buka mata Tuhan Yesus. Hari ini saya harus pakai baju apa? Hari ini Tuhan Yesus. Hari ini saya disuruh apa sama Tuhan? Ya, mungkin kalau Bapak Ibu belum dengar, tunggu saja. Ya, nanti dia bisa bicara dengan bahasa ibu bapak masing-masing, bisa bicara, ya. Dan percayalah, nanti dari beberapa orang akan ngomong suatu rahasia yang hanya ibu tahu, bapak tahu saja. Itu dari Tuhan. Ngerti ya? Jadi itu caranya belajar dengan suara Tuhan. Tuhan bisa bicara dengan tontonan TV, film yang kita tonton. Ya, dari kesaksian saya juga bisa. Ya, jadi mari Bapak Ibu punya sangat banyak waktu di sini. Bapak Ibu saya percaya akan jadi pasukan doa yang sangat kuat. Mesbahnya bisa lebih kuat dari yang di luar. Kenapa? Karena ya kan di sini TV jarang, HP jarang, toh yang kita di luar buka HP mau baca Alkitab sudah sibuk baca WA. Ya, saya ngaku ya, saya juga begitu, sering begitu. Ya, apalagi kalau pasien yang ini, oh ini duit datang. Ya, jadi mari praktek Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, ya. Tapi mari kita lihat sendiri, jangan cuma dari kata saya saja. Mari silakan Bapak Tuhan Karet, kita zaman kudus dulu. Silakan dibagi ya. Ya, saudara, dibagi ini jangan dimakan dulu ya, kita doa. Supaya agak cepat mungkin dibagi 2 kan? Dioper saja, dioper. Satu orang satu ya. Satu orang satu, nggak boleh lebih. Ya. Dibagi aja semuanya. Mari.